Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul pengakuan yang palsu. Mazmur pasal 73 memuat kebenaran yang hebat, di mana kita dapat menemukan rahasia bagaimana seseorang bisa menghayati bahwa kebutuhan sebenarnya dalam hidup ini adalah Tuhan sendiri. Seharusnya kesadaran dan penghayatan ini sudah kita miliki sejak kita di bumi. Kalau seseorang baru menyatakan bahwa itu kebutuhannya ketika ia sudah berada di hadapan Allah di kekekalan nanti, itu pasti pengakuan yang palsu. Seharusnya mulai sekarang, di tengah berbagai tawaran dari keindahan dunia, di tengah dorongan nafsu dan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita memilih percaya kepada Tuhan, memilih melakukan kehendak Allah dan memenuhi rencananya. Justru sekarang kita harus mulai menyadari dan menghayati bahwa hanya Allah kebutuhan kita. Kalau Allah menjadi kebutuhan kita, berarti kita hidup hanya untuk menyukakan hati Allah. Dunia menjadi tidak indah lagi di mata kita. Fokus kita hanya kerajaannya. Orang yang masih tertarik keindahan dunia adalah orang yang belum membutuhkan Allah secara benar atau secara patut. Persoalannya, bagaimana kita menyadari dan menghayati bahwa Allah adalah satu-satunya kebutuhan kita? Mazmur 73 dapat menjawab pertanyaan ini. Dalam Mazmur 73, pemazmur melihat realita bahwa menjadi orang benar dan tulus itu tidak mudah. Menjadi orang benar dan tulus itu bukan berarti lalu diberkati secara materi, berlimpah secara harta, terhormat dan ditinggikan manusia. Sebaliknya, justru orang fasik yang terlihat sehat, gemuk dan banyak orang seperti air bah mengalir mengikuti dia. Namun dirinya yang takut akan Allah, yang menjaga kesucian, yang tulus, malah kena tulah atau hukum atau pukulan atau hajaran. Dari pergumulan itulah kemudian pemazmur menulis Mazmur 73 dan mengerti bahwa yang penting adalah bagaimana keadaannya nanti di kekekalan. Dari pergumulan hidup tersebut, pemazmur dapat menemukan lensa kehidupan yang benar. Dikatakan dalam ayat 17 Mazmur 73 ya, tertulis begini: sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pemazmur mendapat lensa yang baru dalam memandang hidup ini. Jadi rahasianya adalah mengubah lensa hidup kita dari lensa kefanaan menjadi lensa kekekalan. Harus jujur kita akui, kadang-kadang ketika seseorang hidup di dalam kelimpahan, dalam penghormatan manusia, seseorang tidak bisa dididik oleh Tuhan karena mereka hidup di dalam kesenangan-kesenangan pribadi. Ya, tidak bisa dididik oleh Tuhan selama masih hidup dalam kesenangan-kesenangan pribadi. Akan tetapi ketika seseorang berada dalam keadaan terdesak, terpojok, tersesat, disitulah ia bisa membawa diri kepada Tuhan dan dapat diajari.
Di sini kita menemukan satu hal yang penting, bahwa mengenal Allah harus melalui pengalaman hidup, bukan karena kita sekadar membaca buku dan mendengar khotbah orang. Kita pribadi harus mengalami pergumulan hidup yang di dalamnya Tuhan akan mengajar kita bagaimana memiliki lensa seperti lensa yang dimiliki oleh Tuhan sendiri, yakni lensa kekekalan. Jika sudah demikian, barulah kita bisa berkata seperti yang dikatakan pemazmur di ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tuhan memanggil kita berjuang untuk tidak fokus dengan dunia. Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita benar-benar ingin memandang hidup dengan lensa kekekalan supaya kita mempersiapkan diri layak di hadapan Allah. Paling tidak hari ini kita memiliki lembar hidup yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau besok kita memiliki hari lagi, berarti kita persembahkan 2 lembar dan seterusnya. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar ingin memandang hidup dengan lensa kekekalan supaya kita mempersiapkan diri layak di hadapan Allah. Ya, paling tidak hari ini kita memiliki lembar hidup yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau besok kita memiliki hari lagi, berarti kita persembahkan 2 lembar dan seterusnya. Jikalau kita masih punya hari-hari panjang, semua lembar hidup kita adalah lembar-lembar keindahan di mata Allah. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk membangun pengakuan yang benar di hadapan Allah sejak hari ini. Kita harus mulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga perkataan, memegang janji, memperdulikan sesama yang menderita, dan menjumpai Tuhan dalam doa setiap hari. Perjalanan menemukan Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dapat dilewati. Berikutnya, kita harus mengikut jejak Tuhan dan orang percaya yang dapat kita bisa teladani, saudaraku ya. Dengan mengenakan jejak Tuhan secara konkret dalam hidup kita untuk meninggalkan dunia, kita dapat memiliki pengakuan yang benar. Kita dapat memiliki rasa bergantung kepada Tuhan yang permanen dan ikut jejaknya. Perlu waktu panjang dan konsistensi yang tinggi untuk belajar bagaimana ikut Tuhan Yesus dengan benar. Nah, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.